here. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Gua kali ini bakal bahas salah satu film yang dirilis tahun 2022, dibintangi oleh Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson, Hiroyuki Sanada, Brian Tyree Henry, Joey King, dan sederet aktor lainnya. Film ini sendiri akan menampilkan banyak aksi seru yang cukup memacu adrenalin, dan itu membuat gue tertarik untuk membahasnya. So, gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas Bullet Train. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Yuichi Kimura yang tengah meratapi kondisi anaknya yang bernama Wataru yang terluka cukup parah setelah didorong oleh seseorang dari atas gedung. Ayah Kimura yang dikenal sebagai The Elder terlihat cukup kecewa kepada Kimura yang sebelumnya terlalu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga Wataru mengalami hal seburuk itu. Merasa sangat bersalah, Kimura pun bertekad untuk mencari dan menghabisi orang yang telah membuat Wataru menjadi seperti sekarang. Cerita kemudian berpindah pada seorang agen bayaran dengan codename Ladybug, atau kita panggil saja dia sebagai Bug. Saat itu dia sedang menelpon manajernya, di mana dia diberikan misi untuk mengambil sebuah koper yang ada di dalam kereta cepat yang akan segera berangkat dari Tokyo menuju ke Kyoto. Dan bodohnya, dia malah tak membawa pistol untuk berjaga-jaga. Bersamaan dengan itu, Kimura juga ternyata menaiki kereta yang sama, dan kemungkinan orang yang dia cari ada di dalam kereta tersebut. Di kereta itu juga ada dua bersaudara yang merupakan pembunuh bayaran yang dikenal dengan Lemon dan juga Tangerine, yang saat itu baru selesai menyelamatkan putra dari seorang kepala Yakuza paling ditakuti yang dikenal sebagai White Death. Dan saat ini mereka dalam perjalanan untuk membawa putra White Death pulang. Kembali lagi pada Bug yang akhirnya berhasil menemukan koper yang dia cari, yang ternyata adalah barang bawaan dari Lemon dan Tangerine. Yeah, no fucking way I'm gonna find one. Get off the train. Di sisi lain, Kimura akhirnya menemukan orang yang telah mencelakai Wataru, yang ternyata adalah seorang gadis belia, yang tentu membuat Kimura sedikit ragu pada awalnya dan membuatnya lengah, yang akhirnya si gadis belia itu malah berhasil melumpuhkannya. Gadis itu adalah The Prince dan merupakan orang yang sangat berbahaya. Singkat cerita, setelah Kimura sadar, Prince akhirnya mengatakan tujuannya, di mana dia sengaja membuat Wataru celaka untuk memancing Kimura datang kepadanya. Prince meminta agar Kimura mau menuruti perintahnya untuk membunuh sang bos Yakuza yang sangat terkenal, yang tak lain adalah White Death. Karena Prince mengetahui jika Kimura adalah salah satu anggota dari kelompok Yakuza White Death. Saat itu Kimura tak bisa menolak karena ternyata Prince sudah menempatkan salah satu anak buahnya di rumah sakit untuk bersiap membunuh Wataru jika Kimura tidak mau menuruti perintahnya. Aren't we glad we waited? Kembali lagi pada Lemon dan Tangerine yang akhirnya menyadari jika koper yang mereka bawa sudah hilang, yang tentu membuat Tangerine cukup panik karena ternyata koper itu adalah milik White Death yang harus mereka berikan. Tangerine pun mulai menceritakan kengerian White Death, di mana puluhan tahun yang lalu White Death adalah seorang pria Rusia yang datang ke Jepang dan berhasil membuat seorang bos Yakuza sangat mengagumi kekuatan dan kehebatannya, yang akhirnya membuat White Death menjadi orang kepercayaan dari si bos Yakuza tersebut. Namun di suatu hari, White Death bersama komplotannya melakukan kudeta dan berhasil mengambil alih organisasi. Tangerine juga menceritakan jika White Death memiliki seorang istri yang sangat dicintainya, yang sayangnya harus tewas ditabrak oleh seseorang. Dan dengan riwayat yang sangat mengerikan itu, mereka sadar jika mereka dalam bahaya karena tidak berhasil menuntaskan misi yang telah diberikan. Ditambah lagi saat mereka kembali ke tempat duduk, mereka malah mendapati putra White Death yang sudah tewas dengan darah yang keluar dari matanya. Deal with whoever has it. How I do that? Talk to him like first his wife, now his son. Sementara itu kereta terlihat akan segera berhenti di sebuah stasiun dan akan kembali berangkat 1 menit kemudian. Bug yang sudah berhasil mendapatkan koper terlihat sudah bersiap untuk keluar. Namun dia mendadak diserang oleh seorang pria yang ternyata merupakan seorang mafia Italia yang dijuluki sebagai The Wolf. The Wolf sendiri merupakan seorang pria yang sangat mencintai kekasihnya, di mana dia harus mendapati fakta di saat pesta pernikahannya karena saat itu kekasihnya dan seluruh tamu undangannya hadir tiba-tiba tewas diracun oleh seseorang, di mana gejalanya sangat mirip seperti yang dialami oleh putra White Death yang mengeluarkan darah dari matanya. Dan entah apa sebabnya, namun yang pasti The Wolf mengira Bug sebagai pelaku dari kejadian itu. The Wolf pun dengan beringas langsung menyerang Bug, sedangkan Bug yang tidak mengetahui apapun hanya bisa menghindar dan mengelak. Namun akhirnya dia malah tak sengaja membunuh The Wolf. What? Can we just take a time out here?
Lalu untuk menutupi hal itu, Buck pun mengatur posisi jasad The Wolf agar seolah-olah sedang teler karena minum bir. Di saat yang sama, Lemon dan Tangerine yang dibuat pusing melihat putra Whitehead yang sudah tewas juga langsung mengatur rencana agar membuat putra Whitehead seolah sedang tidur agar penumpang lainnya tak curiga. Tak lama setelah itu, kereta pun berhenti di sebuah stasiun. Lemon pun berinisiatif untuk berjaga di luar untuk mencegah orang yang membawa koper itu lari. Buck yang menyadari hal itu pun mengurungkan niatnya untuk turun dari kereta karena ternyata Buck pernah melihat Lemon di salah satu misinya di mana dia melihat secara langsung keberingasan Lemon. Kemudian saat sedang terburu-buru untuk kembali ke dalam kereta, Buck tak sengaja menabrak boneka maskot yang entah siapa yang ada di dalamnya, namun yang pasti orang itu berusaha merebut kopernya. Setelah itu, Buck menyembunyikan koper terlebih dahulu sebelum akhirnya dia mendatangi Lemon untuk bernegosiasi dan mengakui jika koper yang Lemon cari ada padanya. Buck melakukan hal itu untuk menghindari keributan. Sayangnya, Lemon tak mau melepaskannya sehingga mereka akhirnya bertarung, dan saat itu Buck berhasil membuat Lemon tak sadarkan diri. Kemudian untuk berjaga-jaga, Buck pun memasukkan obat bius yang dia bawa pada minuman Lemon. Lalu saat melihat anak Whitehead yang sudah mati, Buck ternyata mengenalinya. Dan dari kondisi jasadnya, Buck pun teringat saat dia menjadi pelayan di pesta pernikahan The Wolf, yang dimana seluruh tamu undangan dan juga mempelai wanita tewas keracunan dengan kondisi yang sama. Dan hal itu membuat Buck menyimpulkan jika orang yang telah membunuh putra Whitehead dan kekasih The Wolf adalah orang yang sama, dan sekarang dia ada di kereta itu. Hingga saat dia sedang mencoba menutup akses gerbong dengan barang-barang milik penumpang, Buck malah harus direpotkan karena tanpa sengaja dia malah melepaskan ular boomslang yang dibawa oleh seorang penumpang yang terkenal dengan bisa mematikannya. Di saat yang sama, koper yang telah Buck sembunyikan malah berhasil ditemukan oleh Prince yang sebelumnya mendengar pembicaraan Buck dan juga manajer di telepon. Kimura yang sedari tadi bersamanya kemudian mencoba untuk merebut koper, namun dia benar-benar tidak berdaya dengan ancaman Prince. Bahkan saat The Elder menelponnya, Kimura hanya mengatakan jika dia telah menemukan orang yang telah mencelakai Wataru. Scene kemudian berpindah pada Tangerine yang mendapati Lemon yang sudah pingsan. Dia pun bergegas untuk mencari orang yang telah mencelakai Lemon, namun karena tak kunjung menemukannya, Tangerine memutuskan untuk kembali dan akhirnya berhasil membuat Lemon siuman. Setelahnya, mereka harus dipusingkan karena mendapatkan telepon dari salah satu anak buah Whitehead yang memberitahu jika mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Lemon dan juga Tangerine di stasiun berikutnya. Hingga di saat kereta mulai berhenti, mereka berhasil membuat seolah-olah putra Whitehead masih hidup tanpa dicurigai sedikit pun oleh anak buah Whitehead. Wave to your fucking fans, princess. Well, unlike you, I'm a professional. I want to make sure it wasn't some Yakuza trap. Setelah kereta kembali berjalan, Lemon dan Tangerine memutuskan untuk berpencar mencari Buck. Tak lama setelah itu, Prince terlihat mendatangi jasad putra Whitehead dan langsung meludahinya seperti memiliki dendam pribadi. Sementara itu, Kimura juga akhirnya berhasil membuka koper yang ternyata berisi sejumlah uang dan juga emas batangan, di mana Prince kemudian memasang sebuah bom pada koper tersebut. Di sisi lain, Buck yang tengah berada di toilet berhasil ditemukan oleh Tangerine, yang akhirnya mereka berdua berduel dengan sengit. Sebelum akhirnya mereka berhenti saat Tangerine mendapatkan telepon yang memintanya untuk menyerahkan koper kepada anak buah Whitehead yang sudah menunggu di stasiun berikutnya. Dan mengejutkannya, Buck malah sukarela membantu Tangerine dengan menyamar sebagai Lemon untuk menemui utusan Whitehead. Sialnya, Buck malah berbuat ceroboh dan membuat rencana mereka berantakan. Beruntung mereka berhasil masuk kembali ke dalam kereta yang akan segera berangkat. The case. Nah, of course not. Do you know what? I never asked. Yeah, okay. We got the case. Now what? So no one gets greedy. Sementara itu di gerbong lain, Lemon tak sengaja berpapasan dengan Prince dan juga Kimura. Lemon pun segera menanyakan apakah mereka melihat Buck. Namun dia malah curiga pada Prince dan juga Kimura yang mengetahui secara persis ciri-ciri koper yang dibawa oleh Buck. Dan tanpa diduga, Lemon langsung menembak Kimura yang tentu lebih mencurigakan daripada Prince yang nampak seperti gadis biasa. Sementara saat kereta mulai berhenti di stasiun berikutnya, Tangerine berterus terang jika dia berniat menjadikan Buck sebagai kambing hitam atas kematian putra Whitehead. Tak punya pilihan lain, Buck pun langsung menendang Tangerine hingga keluar dari kereta dan membuat Tangerine harus bersusah payah kembali ke kereta yang sudah mulai melaju.
Kembali lagi pada Lemon yang baru saja selesai membereskan Kimura yang sudah terkapar, di mana dia mulai mencurigai Prince yang ternyata membawa pistol di dalam tasnya. Sayangnya karena terlalu banyak meminum air yang sebelumnya diberi obat oleh Buck, Lemon akhirnya tumbang, dan melihat kesempatan itu, Prince pun tanpa ragu menembak Lemon. Di gerbong lain, Buck tanpa sengaja menemukan ponsel milik Kimura yang berdering, yang ternyata itu adalah telepon dari The Elder. Buck pun menerima telepon tersebut dan menjelaskan jika sepertinya Kimura telah kehilangan ponselnya, dan hal itu pun jelas membuat The Elder cukup khawatir. Di saat yang sama, akhirnya terungkap jika sosok di balik boneka maskot adalah seorang pembunuh keji yang dijuluki sebagai The Hornet, yang saat itu telah melumpuhkan seorang Prami untuk kemudian dia menyamar menjadi Prami tersebut. Dan benar, dia adalah orang yang telah membunuh putra White Death dan juga kekasih dari The Wolf, di mana dalam setiap aksinya dia menggunakan racun dari bisa ular boomslang yang bisa membunuh korbannya kurang dari 1 menit. Sementara Buck yang tengah menggeledah jasad The Wolf menemukan foto dari The Hornet yang ternyata Buck mengenalinya sebagai koki di acara pernikahan The Wolf. Hingga tak lama setelah itu, Buck tiba-tiba diserang oleh The Hornet yang juga mendapatkan pekerjaan untuk mengambil koper. Alhasil terjadilah pertarungan yang cukup seru di antara mereka, di mana setelah sempat terkena suntikan racun The Hornet, Buck ternyata masih bernasib baik karena hanya jarum suntik yang menancap, sehingga dia bisa membalikkan keadaan dan menyuntikkan racun tersebut pada The Hornet dan berhasil membunuhnya. I'm mansplaining again. You don't have another one? Di sisi lain, Tangerine yang sudah kembali ke dalam kereta akhirnya menemukan Lemon yang sudah terkapar. Tangerine pun beranggapan jika Lemon sudah mati, dan hal itu membuat dia sangat sedih karena bagaimanapun Lemon adalah saudaranya yang berharga. Bahkan saat menerima telepon dari White Death, ia memakinya dan mengancam untuk membunuh dia dan Lemon karena tidak berhasil menjalankan misi. Tangerine tak ambil pusing karena yang dia ingin lakukan sekarang adalah membalas dendam pada orang yang telah membunuh Lemon. Tak lama setelah itu, Tangerine berpapasan dengan Prince dan menemukan stiker milik Lemon yang menempel pada pakaian Prince. Hal itu membuat Tangerine sangat yakin jika Prince adalah orang yang telah membunuh Lemon. Sayangnya baru saja menodongkan pistol. Di saat yang sama, Buck juga sampai di sana. Kesempatan itu langsung digunakan Prince untuk berakting dan membuat seolah Tangerine adalah orang jahat yang berniat untuk membunuhnya tanpa sebab, yang akhirnya membuat Tangerine dan Buck kembali terlibat pertarungan, yang naasnya membuat Tangerine tertembak pistolnya sendiri dan membuat dia akhirnya tewas. Someone scary. What? What the fuck? Sementara itu kereta juga mulai berhenti di sebuah stasiun dan terlihat The Elder sudah ada di sana dan langsung memasuki kereta, dan tentu dia tengah mencari keberadaan Kimura. Dan entah disengaja atau tidak, The Elder duduk di dekat Buck dan juga Prince. Sialnya Buck malah tiba-tiba digigit oleh ular boomslang yang sebelumnya lolos dari kandang. Beruntung Buck bisa segera menyingkirkan ular tersebut dan membuangnya ke toilet, dan beruntungnya lagi Buck sudah mendapatkan suntikan penawar racun yang berhasil dia rebut saat bertarung melawan Hornet. The Elder sendiri ternyata menyadari jika Prince adalah orang yang telah memancing Kimura anaknya menaiki kereta dan juga orang yang telah mencelakai Wataru. Sedangkan Prince sendiri dengan entengnya mengiyakan hal itu dan memberitahu jika Kimura tergeletak mati di beberapa gerbong di belakang. Dia bahkan dengan congkak mengancam The Elder dengan akan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Wataru yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun ternyata ancaman itu tak mempan dan tak berarti bagi The Elder karena ternyata dia sudah menempatkan salah satu orangnya di rumah sakit yang juga berhasil membunuh anak buah The Prince. Mengetahui hal itu, Prince pun langsung ketakutan dan memutuskan untuk kabur. He has survived much more. Sementara Buck memutuskan kembali ke tempat duduknya yang bersebelahan dengan The Elder. Merasa Buck adalah orang baik, The Elder pun mulai menceritakan kisah masa lalunya, di mana ternyata dia pernah menjadi bagian dari sebuah kelompok Yakuza Minegishi yang cukup ditakuti. Hingga seorang pria Rusia yang tak lain adalah White Death datang dan berhasil menarik perhatian bos Minegishi. Di mana saat itu White Death berhasil mengalahkan orang-orang kepercayaan bos Minegishi dalam sebuah pertarungan, yang salah satunya adalah The Elder. Hingga di sebuah kesempatan, White Death beserta komplotannya melakukan kudeta dan berhasil membunuh bos Minegishi untuk kemudian mengambil alih organisasi. Sedangkan The Elder sendiri juga tak luput dari serangan itu, yang akhirnya membuat istrinya tewas. Sedangkan Kimura kecil dia berhasil selamatkan. Dan setelah kejadian itu, The Elder terus bersembunyi hingga akhirnya tibalah hari ini, di mana dia akan menuntaskan semua urusan masa lalunya. Karena kebetulan kereta juga akan segera tiba di stasiun Kyoto, dan The Elder sendiri meyakini jika White Death dan anak buahnya sudah menunggu di sana untuk mengambil koper yang saat ini masih ada pada Buck. Let me worry about the White Death. If you cause up, if
If you could escort him, That's a shit deal. everything that's ever happened to you has led you here. Buck bersama The Elder kemudian menuju ke tempat Kimura berada, dan seperti yang diyakini oleh The Elder, Kimura ternyata masih hidup. Lemon yang juga berada di tempat yang sama juga akhirnya siuman karena ternyata dia menggunakan rompi anti peluru yang membuatnya selamat dari tembakan Prince. Lemon juga akhirnya mengetahui jika Tangerine sudah tewas, yang tentu membuatnya sangat terpukul. Setelahnya baik itu Buck, Kimura, dan juga Lemon saling menyalahkan dan berdebat karena mereka sebelumnya saling menyerang satu sama lain. Hingga akhirnya The Elder berhasil menenangkan mereka dan langsung mengatur rencana untuk menghadapi White Death dan pasukannya yang sudah menunggu di stasiun Kyoto. I'm gonna buy some time. My dear, my son and I are on these trails from all countries. Kereta pun akhirnya berhenti. Sementara Buck turun sambil membawa koper untuk mengulur waktu, White Death dan pasukannya mulai menyisir seisi kereta. Di mana saat itu Prince terlihat menghadang White Death dan akhirnya terungkap sebuah fakta jika Prince adalah putri dari White Death. Namun karena dia seorang wanita, White Death malah mengucilkannya. Dan hal itulah yang membuat Prince sangat dendam pada White Death dan juga kakak laki-lakinya. Namun meski sudah menodongkan pistol pada White Death, Prince tetap tak mampu untuk melakukan apapun. Hingga akhirnya White Death pergi begitu saja dan menganggapnya sebagai angin lalu. White Death kemudian menghampiri Buck dan mengaku jika dia adalah orang yang sudah sengaja mengumpulkan Buck dan para pembunuh lainnya di dalam satu kereta, di mana Lemon dan Tangerine ternyata merupakan orang yang telah menghabisi anak buah White Death ketika di Bolivia. Sedangkan Hornet adalah orang yang sudah membunuh dokter bedah yang saat itu akan menangani operasi mendiang istrinya, yang akhirnya membuat istrinya harus tewas. Sedangkan untuk Buck sendiri, White Death mengira jika dia adalah agen Carver alias si Deadpool yang telah menabrak istrinya, yang tentu membuat Buck dalam keadaan sulit karena sebenarnya dia hanya menggantikan agen Carver untuk misi kali ini. Listen, if you do not control your fate. Sound judgmental, but if you hired the Hornet, Piece of her rib piercing. Beruntung saat White Death akan menembak Buck, di saat yang sama, anak buah White Death berhasil membuka koper yang kemudian langsung meledak dan langsung melempar Buck ke dalam kereta. Sementara Lemon juga sudah mengambil alih kemudi dan membuat kereta mulai melaju. Sedangkan The Elder dengan tongkatnya yang ternyata sebuah katana bersama dengan Kimura sudah mulai bertarung melawan anak buah White Death. Hingga akhirnya The Elder bisa berhadapan 1 lawan 1 untuk menghadapi White Death yang ternyata juga berhasil masuk ke dalam kereta. We're destined to return to each other. Children, you do the best you can to raise. Buck kemudian terlihat menghampiri Lemon, di mana mereka dibuat panik karena ternyata Lemon sama sekali tidak mengetahui cara mengemudikan kereta, sehingga kereta terus melaju dengan cepat dan bahkan sempat menabrak kereta yang ada di depannya. Keadaan pun semakin kacau saat mereka berdua harus menghadapi anak buah White Death yang terus menyerang mereka. Hingga akhirnya Lemon pun nekat melompat dari kereta dan membuatnya jatuh ke sebuah sungai. Di saat yang sama, The Elder masih terus berduel dengan sengit melawan White Death. Dan walau sempat memberikan perlawanan sengit, pada akhirnya The Elder masih bisa dipojokkan dan terdesak oleh White Death. Melihat ayahnya dalam bahaya, Kimura pun dengan sigap melempar sebuah botol air mineral yang ada di dekatnya ke arah White Death, yang akhirnya berhasil membuat White Death lengah, sehingga memberikan kesempatan bagi The Elder untuk membalikkan keadaan. Sedangkan Buck juga berhasil menarik rem darurat dan berhasil memperlambat laju kereta. Walaupun pada akhirnya kereta tetap keluar dari jalur dan menghantam pemukiman. Beruntung Buck, The Elder, dan Kimura masih bisa selamat. Sayangnya White Death juga demikian. White Death bahkan masih berambisi untuk membunuh Buck. Namun sebelum itu terjadi, White Death malah harus tewas setelah kepalanya ditembak oleh Prince. Tak berhenti sampai di situ, Prince juga masih sempat mengancam Buck, The Elder, dan juga Kimura. Hingga tak lama setelah itu, Prince tiba-tiba disambar oleh sebuah mobil box. Narcissism on this chick. Oh my god. I am the White Death! Merasa semua urusannya sudah selesai, The Elder dan Kimura pun segera meninggalkan tempat itu. Sedangkan Buck terlihat dijemput oleh Maria yang merupakan manajernya. Dan sialnya, mobil Maria malah hancur saat tertimpa oleh tiang listrik. Need rescuing? Try not to bleed on In that car. Well,
Maybe you've learned something up? Kemudian di mid credit scene, akhirnya terungkap jika orang yang telah menabrak Prince ternyata adalah Lemon. Hal itu dia lakukan setelah melompat ke sungai dan kemudian menghadang sebuah mobil box yang sedang mengangkut Tangerine alias buah jeruk, yang langsung membuatnya teringat kembali pada saudaranya dan akhirnya memutuskan untuk membalas kematian Tangerine pada The Prince, dan film pun selesai. Bullet Train, salah satu film rilisan tahun 2022 yang sangat seru, action yang intens dan brutal menjadi salah satu favorit gua. Ditambah dengan sentuhan komedi yang sangat pas, membuat Bullet Train sangat enjoy untuk ditonton. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.